Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan nas'alaka ya Allah, salatan wa salaman 'alaika ya Rasulullah. Sahabat Laskar Sholawat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi di channel Laskar Sholawat. Kali ini kita akan membahas tentang keutamaan sholawat. Sholawat kelak akan menjawab pertanyaan di dalam kubur. Sahabat Laskar Sholawat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan kepada kita bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati. Entah itu manusia, jin, hewan, dan makhluk lainnya yang bernyawa, semua akan kembali kepada Sang Pencipta. Terkhusus manusia, apalagi umat Islam, tentu kita berharap ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang terbaik, yaitu husnul khotimah. Sebenarnya banyak cara untuk bisa mendapatkan kematian husnul khotimah. Salah satu di antaranya adalah dengan memperbanyak membaca sholawat, sehingga hidup kita akan semakin berkah dan wafat pun akan terasa indah. Masya Allah. Terkait dengan sholawat, ada sebuah kisah menarik tentang seorang ulama besar yang mempunyai tetangga sangat rajin membaca sholawat. Di dalam mimpinya, ia bertemu kepada tetangga itu. Kemudian diceritakan tentang kengerian-kengerian di alam kubur. Kisah ini terdapat di dalam sebuah kitab yang berjudul As-Sholawat Miftahul Mushkilat, yang diceritakan oleh seorang ulama besar yang bernama Syekh Abu Bakar Ash-Shibli. Ia bercerita bahwa ketika salah seorang tetangganya wafat, ia bermimpi melihat tetangganya yang berada di alam kubur itu. Di dalam mimpinya itu, ia bertanya kepada tetangganya, "Apa yang telah Allah perbuat kepadamu?" Ia menjawab, "Wahai Syekh, kengerian-kengerian yang sangat luar biasa yang aku saksikan di alam kubur, dan aku dibuat sangat ketakutan karenanya. Bahkan aku tidak bisa berkata-kata. Ketika melihat malaikat Mungkar dan Nakir yang akan menanyakan pertanyaan di alam kubur, aku berkata di dalam diriku, aduhai celakanya aku, apakah azab benar-benar telah menghampiriku? Dahulu di dunia, aku adalah seorang muslim yang wafat di dalam keadaan Islam." Kemudian dua malaikat itu meminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Kemudian kedua malaikat itu memintaku untuk menjawab pertanyaan mereka dengan suaranya yang keras dan menakutkan. Akan tetapi, tiba-tiba muncullah seorang lelaki yang berwajah tampan dan beraroma harum. Kemudian, ia menempatkan dirinya di antara aku dan kedua malaikat itu. Ia pun menjawab pertanyaan kedua malaikat itu dengan cara mudah dan terbaik. Kemudian, ketika kedua malaikat itu pergi, aku bertanya kepadanya, "Siapa engkau? Semoga Allah merahmatimu." "Aku adalah sholawat yang engkau selalu baca kepada Rasulullah SAW dan keluarganya. Sesungguhnya aku diperintahkan dan diberi tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menolong dan menyelamatkan kapanpun engkau butuhkan dan dimanapun." Kemudian di dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya Allah dan para malaikatnya lalu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini menandakan bahwa solawat adalah amalan yang terbaik untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi Muhammad SAW. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi Muhammad SAW dan berilah penghormatan kepadanya. Surat Al-Ahzab ayat 56. Lalu seorang ulama besar yang bernama Imam Ja'far Asy-Syadiq radhiyallahu anhu pernah menjelaskan bahwa jika waktu telah memasuki hari Kamis malam menjelang maghrib, para malaikat turun dari langit dengan membawa pena yang terbuat dari emas dan juga lembaran-lembaran yang terbuat dari perak. Mulai hari Kamis malam itu hingga terbenamnya matahari di hari Jumat, para malaikat tersebut tidak menulis apapun di atas lembaran-lembaran yang terbuat dari perak dan tinta emas itu, kecuali amalan sholawat kita
kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, begitu indahnya ketika sholawat yang kita baca mampu menepis dan menjawab pertanyaan malaikat-malaikat di alam kubur. Tentu kita akan merasa sangat tenang dan aman, bukan hanya diselamatkan di alam kubur, akan tetapi di hari kiamat nanti ketika seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan syafaat kepada umatnya yang selalu rajin membaca sholawat kepadanya. Semoga video ini bisa memotivasi kita untuk lebih giat lagi membaca sholawat. Insya Allah kelak kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam min hadis sa'ah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.